Berikut adalah kisah tentang pangeran berpetualang di hutan ajaib. Pada masa dahulu kala, di sebuah kerajaan yang indah dan damai, terdapat seorang pangeran kecil yang bernama Adit. Pangeran Adit adalah seorang anak yang sangat penasaran dan selalu ingin tahu tentang dunia di luar istananya yang megah. Dia memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang alam dan makhluk hidup yang ada di sana. Namun, raja dan ratu orang tuanya Pangeran Adit selalu melarangnya pergi keluar istana. Mereka sangat khawatir tentang keamanannya dan selalu ingin melindunginya dari bahaya di luar sana. Meskipun demikian, rasa penasaran Pangeran Adit terus bertumbuh. Suatu hari, ketika matahari bersinar terang dan semuanya terlihat indah, Pangeran Adit tidak bisa lagi menahan diri. Dia merasa terpanggil untuk menjelajahi hutan yang misterius yang berbatasan dengan kerajaan mereka. Tanpa memberitahu siapapun, dia memutuskan untuk pergi ke hutan sendirian. Pangeran Adit mempersiapkan diri dengan baik. Dia mengenakan pakaian sederhana dan membawa bekal untuk perjalanan. Dengan hati berdebar-debar, dia melangkah keluar dari gerbang istana dan memasuki hutan yang rimbun. Hutan itu sangatlah indah. Pepohonan tinggi menjulang ke langit dan aroma bunga-bunga liar mengisi udara. Kemudian di hutan Pangeran Adit bertemu dengan hewan-hewan ajaib yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Dia berbicara dengan burung berwarna-warni yang bisa berbicara dan meminta petunjuk tentang kemana dia harus pergi. Lalu kijang bertanduk emas yang anggun dan ramah mengucapkan, "Selamat datang Pangeran Adit." Lalu kijang bertanduk emas itu membagikan buah-buahan yang lezat. Pangeran Adit merasa sangat bahagia dan merasa tidak sendirian lagi karena memiliki teman-teman baru yang mau membantunya untuk melewati hutan yang penuh rintangan ini. Saat menjelajahi lebih jauh, Pangeran Adit tiba-tiba mendengar suara nyanyian yang memikat. Dia mengikuti suara itu dan tiba-tiba muncul di tepi air terjun yang sangat indah. Di sekitar air terjun itu, dia melihat makhluk-makhluk kecil yang cantik dan bersayap, yaitu peri. Mereka sedang bermain dan bernyanyi dengan bahagia. Salah satu peri yang bernama Bunga mendekati Pangeran Adit dengan ramah. Dia berkata, "Selamat datang Pangeran Adit. Kami senang kamu datang ke hutan kami." Pangeran Adit tersenyum dan menjawab, "Terima kasih Bunga. Hutan ini luar biasa indah dan saya senang bisa bertemu denganmu." Bunga mengajaknya untuk bergabung dalam permainan mereka. Dan Pangeran Adit dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Dia belajar bermain layang-layang dari peri, menari dengan kupu-kupu, dan mendengarkan cerita-cerita ajaib yang diceritakan oleh peri-peri itu. Selama beberapa hari, Pangeran Adit menghabiskan waktu bersama para peri. Mereka menceritakan tentang keindahan alam dan pentingnya untuk menjaga lingkungan. Pangeran Adit merasa seperti dia telah menemukan keluarga kedua bersama peri-peri dan merasa betapa berharga persahabatan ini. Sementara itu, di istana, raja dan ratu sangat khawatir karena Pangeran Adit menghilang. Mereka mengirim prajurit dan penyelidik untuk mencarinya. Akan tetapi Pangeran Adit telah terlalu jauh masuk ke dalam hutan yang ajaib itu dan susah untuk ditemukan. Beberapa hari kemudian, Pangeran Adit mulai merasa sangat merindukan keluarganya. Dia memutuskan untuk kembali ke istana, meskipun hatinya sedih harus meninggalkan para peri-peri yang telah menjadi teman-temannya itu. Sebelum dia pergi, para peri-peri memberinya hadiah istimewa sebagai kenang-kenangan. Mereka memberinya seutas kalung yang berkilauan. Kalung itu memiliki batu permata yang indah dan bersinar seperti bintang. Mereka juga memberikan nasihat bijak tentang pentingnya menjaga alam, lingkungan, dan makhluk hidup di dalamnya. Lalu Pangeran Adit mengucapkan selamat tinggal kepada para peri-peri itu dengan sangat berat hati dan sedih. Kemudian Pangeran Adit memulai perjalanannya untuk kembali ke istana. Ketika dia tiba di istana,
Raja dan Ratu sangat bahagia melihatnya kembali. Pangeran menceritakan semua pengalamannya saat berpetualang di hutan ajaib. Banyak pelajaran berharga yang dia dapatkan dari para peri-peri itu. Semenjak itu, Pangeran Adit menjadi lebih bijak dan peduli terhadap alam. Dia juga membantu orang tuanya Raja dan Ratu dalam menjaga kelestarian kerajaan. Dia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama keluarganya dan para teman-temannya yang telah lama merindukannya. Kalung yang diberikan oleh para peri itu selalu mengingatkannya tentang kebaikan alam dan persahabatan yang dia temukan di hutan ajaib. Pangeran Adit hidup bahagia dan penuh makna. Cerita tentang petualangannya dengan para peri di hutan ajaib menjadi kisah yang terkenal di seluruh kerajaan. Begitulah Pangeran Adit menemukan petualangan dan pelajaran berharga dalam perjalanannya ke hutan ajaib. Terima kasih.